Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nizar, saya dari kelas T4J. Saya akan mempresentasikan tentang autentikasi dan akses kontrol dalam keamanan sistem. Yang pertama ada authentication, yaitu autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau entitas yang mencoba mengakses satu sistem atau sumber daya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengguna atau entitas tersebut adalah benar seperti yang mereka klaim. Yang kedua ada metode autentikasi. Yang pertama berdasarkan pengetahuan, kata sandi, password, PIN, personal identification number, frasa sandi, passphrase, berdasarkan kepemilikan, kartu pintar, smart card, token keamanan, security token, perangkat seluler, berdasarkan karakteristik fisik, biometrik, yaitu sidik jari, fingerprint, pemindaian wajah, face recognition, pemindaian retina scan. Selanjutnya ada autentikasi multifaktor (MFI), menggunakan kombinasi dari dua atau lebih faktor autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Contoh, kata sandi kode verifikasi yang dikirim dari ponsel. Yang ketiga ada akses kontrol. Kontrol akses adalah proses mengatur dan mengelola hak akses pengguna atau entitas terhadap sumber daya sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau entitas yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Kontrol akses yang selanjutnya ada jenis-jenis kontrol akses. Kontrol akses di discretionary DAC, pemilik sumber daya menentukan siapa memiliki akses. Yang kedua ada kontrol akses mandatory MAC, sistem operasi menentukan hak akses berdasarkan label keamanan. Yang ketiga ada kontrol akses berbasis peran RBAC, hak akses diberikan berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Yang keempat ada kontrol akses berbasis atribut ABAC, hak akses diberikan berdasarkan kombinasi atribut pengguna, sumber daya, dan lingkungan. Selanjutnya ada fungsi kontrol akses. Fungsi kontrol akses di dalamnya ada 4: mencegah. Yang pertama mencegah akses yang tidak sah, kedua melindungi data sensitif, ketiga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yang terakhir ada memonitor dan mencatat aktivitas akses. Selanjutnya ada mitigasi serangan terhadap autentikasi, yaitu yang pertama gunakan multifaktor authentication (MFI) terhadap yang kedua terapkan kebijakan kata sandi yang kuat, lindungi dari serangan brute force, yang terakhir gunakan protokol yang aman, hindari pengiriman password secara plain text. Yaitu selanjutnya ada mitigasi serangan terhadap akses kontrol. Terapkan prinsip akses minimum POLP, pastikan setiap pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini membantu mencegah akses tidak sah terhadap data atau fitur yang bersifat sensitif. Yang kedua ada gunakan role based access control RBAC, tetapkan peran tertentu untuk setiap pengguna atau atur hak akses berdasarkan peran tersebut. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan akses terutama dalam lingkungan dengan banyak pengguna. Yang ketiga ada validasi akses di server. Jangan hanya bergantung pada pengamanan di sisi klien, sistem harus memverifikasi hak akses pengguna secara konsisten setiap kali mereka mencoba mengakses data menjalankan fungsi tertentu. Yang keempat ada lakukan audit dan pencatatan aktivitas login. Rekam semua tindakan penting pengguna seperti login dan perubahan data login. Ini penting untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa untuk indikasi adanya pelanggaran keamanan. Yang kelima ada tinjau hak akses secara rutin, secara berkala, evaluasi hak akses pengguna dan hapus yang tidak relevan, terutama setelah perubahan peran atau ketika seorang sudah tidak lagi menjadi bagian dari organisasi. Contoh serangan yang mitigasi jenis serangan: traditional stuffing, mitigasi MFI, CAPTCHA, monitoring login abnormal,
session hijacking, mitigasi HTTPS, cookies, secure flag, regenerasi session ID, privilege escalation, less privilege, validasi otorisasi server side, broken access control, RBAC, validasi akses, audit sistem. Sekarang kita coba ke kode, kita jalankan. Oke, kesimpulan dari materi tersebut, kesimpulan dari topik autentikasi dan kontrol akses dalam keamanan sistem menunjukkan bahwa keduanya memainkan peran penting dalam melindungi integritas dan kerahasiaan data serta mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Autentikasi berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses sistem, sementara kontrol akses bertugas mengelola hak dan batasan setiap pengguna setelah berhasil melakukan autentikasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.